Hai, kalian berada di area Kaset Kusut, channel yang membahas segala sesuatu tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 7 kerajaan goib yang ada di Indonesia. Kalau berbicara mengenai hal-hal goib di negeri kita tercinta ini, memang tak akan pernah lepas dari hal mitos dan juga mistis. Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Selain itu, karena kerajaan gaib ini juga yang paling sering dijadikan film atau sinetron Kusuters. Yang paling terkenal dari mitos ini adalah sang ratu dari Laut Selatan itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Nyi Roro Kidul. Ada banyak versi yang beredar di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara kerajaan Laut Selatan dengan kerajaan Mataram. Katanya konon Ratu Laut Selatan itu adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, yang pada saat itu sang permaisuri tengah mengandung 2 orang putri. Yang satu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan Pulau Jawa, sedangkan yang lain bernama Dewi Lanjar, penguasa utara pantai Jawa. Kerajaan gaib Alas Purwo dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung tersebut membuat orang semakin percaya tentang kerajaan Alas Purwo. Belum lagi hingga kini masih banyak masyarakat yang melakukan bertapa atau bersemedi di Alas Purwo. Konon di zaman masuknya Islam ke tanah air, Alas Purwo menjadi tempat bersembunyi para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk Islam. Tidak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon ada begitu banyak jin yang tinggal di gunung ini hingga membentuk suatu kerajaan. Oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah di Pasar Bubrah. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, maka yang terlihat hanyalah tumpukan bebatuan saja. Namun, penduduk lereng Merapi percaya tempat tersebut merupakan tempat yang paling besar aura mistisnya. Kerajaan gaib Gunung Merapi menurut kepercayaan setempat dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan gaib Pulau Mas terletak di Indramayu. Masyarakat di sana percaya bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun, jika seorang mempunyai kemampuan penglihatan batin khusus, maka yang ia lihat di rawa-rawa tersebut adalah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang bersinar. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas bermula saat seorang raja yang bernama Wiralodra saat sedang membabat hutan ingin mendirikan sebuah kerajaan. Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaib Werdinata, sang penguasa hutan tersebut. Pertempuran yang sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya. Berkat penengah dari raja gaib lainnya, yaitu Raja Kalacungkring, akhirnya kedua raja tersebut pun berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga kini masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut sehingga menjadikannya lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. Tidak cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun terdapat mitos kerajaan gaib yang cukup terkenal. Kerajaan gaib tersebut bernama Kerajaan Uwentira. Tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi ini terkesan begitu angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari Kerajaan Gaib Uwentira sendiri terletak di perbatasan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong.
Jika berkunjung ke tempat ini, maka Kusuter akan melihat sebuah tugu yang berwarna kuning. Tugu tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Uentira. Di Pulau Kalimantan pun terdapat mitos tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib tersebut bernama Negeri Paloh. Mitos kerajaan gaib Negeri Paloh merupakan kisah yang berasal dari daerah Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di kawasan hutan pedalaman di daerah Paloh dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Makhluk astral penghuni kerajaan gaib ini pun sering menculik penduduk sekitar karena sering menunjukkan dirinya kepada manusia. Kemunculan dari makhluk astral Negeri Paloh ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi warga setempat. Selain kerajaan gaib di Negeri Paloh, di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh orang Limun, makhluk sebangsa jin muslim, tapi ada juga yang menyebut jika mereka adalah keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Konon, salah satu kisah tentang bertemunya orang Limun dan masyarakat sekitar terjadi pada seorang bidan yang bertugas di sekitar daerah tersebut. Pada suatu malam, sang bidan diketok oleh suami istri untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibu tersebut dalam proses persalinan. Setelah selesai, suami istri yang tidak mempunyai uang tersebut membayar sang bidan dengan menggunakan kunyit saja. Sang bidan pun dengan ikhlas menerima pemberian tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya saat terbangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan orang Limun adalah orang yang memiliki hati suci dan baik. Gimana Kusuter? Apa kalian percaya tentang mitos yang ada di tempat tersebut? Tapi bagaimanapun kita harus tetap takut dan patuh hanya pada Tuhan kita masing-masing ya. Sekian video kali ini dan terus pantengin video-video dari Kaset Kusut selanjutnya. See ya!